Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Dan karena sebelumnya sudah membahas mengenai pengadilan agama, pengadilan negeri, dan untuk kali ini pengadilan yang jarang masyarakat sipil ketahui bagaimana prosedurnya, ada berapa pengadilan, untuk klasifikasinya seperti apa dan fungsi tugas pokoknya apa, yaitu pengadilan militer. Oke. Untuk dasar hukumnya apa juga nanti akan saya sebutkan. Jadi langsung aja kita akan membahas mengenai pengadilan militer. Langsung saja di sini memang untuk pengadilan militer awalnya memang di bawah kepemimpinan Markas Mabes ya, Markas Besar TNI, Tentara Nasional Indonesia. Namun sejak terhitung keluarnya undang-undang amandemen ya, undang-undang 1945 ini membawa perubahan di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 ya tentang kekuasaan kehakiman. Pengadilan militer sekarang sudah berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi untuk ASN-nya ini sekarang udah organik, walaupun pendidikannya di militer, namun ASN-nya di bawah Mahkamah Agung. Oke, jadi pengadilan militer di bawah Mahkamah Agung setelah tahun 2004, setelah amandemen undang-undang yang terakhir ya, dan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Sedangkan untuk fungsinya, fungsi tugas pokok untuk pengadilan militer sama halnya seperti pengadilan negeri, ini mirip ya untuk fungsinya. Namun bedanya pengadilan militer ini hanya untuk personil aktif Tentara Nasional Indonesia. Oke. Pengadilan militer memiliki tugas pokok dan fungsi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif, ini khusus untuk perkara pidana, di mana terdakwa berpangkat kapten ke bawah. Ini untuk pengadilan militer. Setelah itu ada pengadilan militer tinggi. Setelah itu ada pengadilan militer. Jadi pengadilan militer itu saya sebutkan dulu ya. Untuk pengadilan militer itu ada 4 golongan. Yang pertama ada pengadilan militer. Setelah itu pengadilan militer tinggi. Setelah yang ketiga ada pengadilan militer utama. Setelah itu pengadilan militer pertempuran. Perbedaannya, yang pertama itu pengadilan militer itu untuk pangkat, ini jadi berdasarkan pangkat. Perbedaannya berdasarkan pangkat. Untuk pangkat kapten ke bawah itu nanti akan disidang di pengadilan militer. Dan yang kedua untuk pangkat mayor ke atas sampai jenderal, berarti jenderal itu akan diadili di pengadilan militer tinggi. Yang ketiga pengadilan militer utama itu untuk apabila terjadi banding di pengadilan militer tinggi. Jadi untuk pengadilan militer untuk pangkat kapten ke bawah itu nggak ada upaya lanjutan, nggak ada bandingnya. Jadi ketika sudah diputus itu berarti langsung ingkrah, nggak ada upaya hukumnya. Dan yang keempat untuk pengadilan militer pertempuran, ini khusus ketika ada pertempuran di medan pertempuran. Ini seperti apa ya? Mungkin kalau misalnya lagi pertempuran terus kabur gitu, mungkin bisa langsung diadili di tempat seperti itu. Dan untuk wewenangnya, dalam pelaksanaannya, tugas fungsinya kan udah disebutkan tadi, mengadili para prajurit ya untuk pengadilan. Sedangkan untuk kearsipannya ini ya, wewenangnya juga memberikan pelayanan teknis, yudisial dan administrasi kepanitraan kepada para pencari keadilan. Ini mirip dengan pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri itu untuk sipil, kalau pengadilan militer untuk personil aktif tentara ya. Dan memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara yang dimintakan upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Oh, ternyata bisa juga. Memberikan pelayanan administrasi umum seperti kepada unsur pejabat maupun staf di pengadilan militer. Dan memberikan pelayanan hukum administrasi yang berkeadilan kepada mencari keadilan sesuai dengan kebutuhan. Sama saja ya dengan pengadilan negeri, juga ada lembaga pengawasnya juga. Oke, dan untuk berapa jumlah pengadilan militer yang ada di Indonesia, ternyata saya pikir di setiap provinsi ada ya, ternyata tidak. Untuk pengadilan militer itu berdasarkan markas besar
TNI ya. Jadi ada 20, sampai sekarang terdapat 20 pengadilan militer di Indonesia, yaitu ada Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Madiun, Denpasar, Kupang, Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, dan Manokwari. Itu ada 20 pengadilan militer di Indonesia. Dan ketika ada seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia melakukan tindakan pidana, itu tidak akan diadili di pengadilan sipil atau pengadilan negeri, namun akan diadili di pengadilan militer. Dan untuk mekanismenya, hukum acara pengadilan militer juga ada tersendiri, nanti kita bisa bahas untuk itu. Dan itu tadi sedikit pembahasan menarik mengenai pengadilan militer, karena pengadilan militer itu ternyata ada pembedanya, mulai dari pangkat kapten ke bawah dan kapten mayor ke atas, itu ternyata pengadilannya beda. Oleh sebab itu mohon dipahami sedikit, kalian boleh mempelajari lagi secara detail bagaimana hukum militer dan hukum acaranya, bagaimana, apakah sama atau mirip, bisa dan pasti ada. Dan untuk itu saya akan menyampaikan itu saja, dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah, untuk selanjutnya pengadilan tata usaha negara mungkin.